Halo, ya Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wewangian. Wewangian kali ini adalah top selection versi Dewi untuk yang ada di sini. Itu adalah dari Frederick Malle. Jadi iya, gue pengen ngebahas yang menurut gue kayaknya pengen gue rekomendasiin selera gue atau yang pernah gue sniff juga. Jadi masih banyak yang belum pernah gue hidu juga. Gue pengen sharing aja apa sih yang menurut gue perlu dikepoin, layak dikepoin dari Frederick Malle. Buat lo yang pengen tahu apa aja, dilanjut ya. Sorry kalau gue kembali nunduk-nunduk dan ya tadi gue udah videoan dan gue panas banget di sini. Ternyata as always gue nggak kuat kalau nggak di AC. Jadi tapi karena gue pengen mengganti angle aja, bosen aja di ruangan terus. Jadi gue duduklah di tangga in between ruang tamu dan ruang tengah gitu. Dan ini kalau gue nunduk-nunduk itu berarti gue lagi ngecek repean, oke? Jadi Frederick Malle, gue perlu share historinya, nggak usah lah ya. Intinya Frederick Malle itu adalah owner atau founder dari Edition de Parfums Frederick Malle. Jadi itu adalah seleksi parfum. Intinya itu adalah brand niche. Dia mendirikan satu brand niche yang menggait beberapa master perfumer yang dia minta, lu bikin dong parfum yang keren untuk Frederick Malle. Ini rambut gue keringetan, untuk brand Frederick Malle ala lu yang perfumernya itu dibebaskan, lebih dikasih kebebasan untuk mengeksplor aroma dengan raw materials yang premium quality, bahkan yang bener-bener kualitas super duper keren gitu, yang kualitas terbaik. Terus mereka bebas untuk dikasih kebebasan lebih, jadi tanpa ada patokan yang gimana banget untuk mengekspresikan. Dan di sini gue dulu berkenalan karena segitu gue sukanya sama master perfumer Dominique Ropion. Terus habis itu gue ngekepoin lah. Nah ini yang ada parfum yang pengen gue rekomendasiin. Karya-karya Dominique Ropion itu banyak banget di Frederick Malle dan I know why gitu. Kayak mereka tuh ngeklik aja. Jadi Frederick Malle memprovide untuk raw materials yang bagus-bagus dan memberi kebebasan untuk dia mengekspresikan. Dan si Om Dominique Ropion ini yang benar-benar mengeluarkan karya-karya yang indah gitu. Jadi di sini gue ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang menurut gue cukup unik. Nggak semua gue punya, ini cuman beberapa aja yang gue punya. Ada juga yang di cafe dan ada juga yang gue cuman sniff. Waktu itu Frederick Malle udah masuk di Glow Grand Indonesia, Plaza Indonesia. Kebalik mulu di Glow dan gue sniffing di sana dan gue punya beberapa yang bisa gue rekomendasiin berdasarkan sniffing itu, Yang pertama, yang pastinya andalan gue walaupun botolnya nggak ada di sini, yaitu Portrait of a Lady by Dominique Ropion. Yes, buat lo yang memang suka wangi rose yang punya karakter yang berbeda, ini Portrait of a Lady adalah benar-benar satu parfum rose yang one of a kind, yang memang beda banget dari yang banyak ada di pasaran. Gue yang dulu sempat ngulikin parfum rose, aneka rupa rose yang menurut gue kok semakin lama semakin boring ketemunya yang powdery rose, classic rose, freshy rose, rose water rose gitu. Begitu gue ketemu Portrait of a Lady, gue langsung I love it. Rose yang sangat-sangat dingin dan sharp dan staying powernya bombastis. So, yang pastinya yang pertama pengen gue rekomendasiin adalah Portrait of a Lady by Dominique Ropion for Frederick Malle. And then yang kedua kembali dari favorit gue, Babang Dominique Ropion. Ada nggak sih di sini? Yes, ada di sini. Itu adalah yang satu ini. Yes, ini dia. Ini dia Carnal Flower. Carnal Flower ini kayak rujukan dari segala penikmat tuberose atau parfum sedap malam, wanginya sedap malam, karena ini sedap malam yang juga kembali berbeda dengan yang udah banyak di pasaran. Tapi kayak sekarang beberapa gue menemukan arahnya nih yang ke arah
si Carnal Flower nih, karena ini sangat-sangat realistis, yang bener-bener kayak gue pernah ngebahas deh udah, yang bener-bener kayak bau tanahnya, bau daunnya, bau akar-akarnya gitu ya. Ini bener-bener kayak wangi yang dari natural banget, yang bukan cuman bunganya doang, bukan floral doang, tapi rooty, earthy, terus kayak greennya itu tercapture dengan sangat-sangat baik di Carnal Flower. So Carnal Flower sekali lagi karya master perfumer Dominique Ropion, yang pastinya untuk penikmat wangi tuberose. Kalau memang lu udah mulai ngerasa bosan kok arahnya tuberose itu, kalau yang tuberose jadul cenderung kayak ada aroma yang ke arah jamu-jamuannya sedikit, kayak tradisional. Sementara kalau yang banyak sekarang tuh yang kayak wanginya agak creamy-nya doang, indoliknya doang. Carnal Flower, kalau emang lu punya budget dan atau lu pengen kepoin, kayaknya di reseller juga ada yang menawarkan di can. Atau kalau pengen sniff bisa di Glow Plaza Indonesia, itu Carnal Flower, lovely. Terus ya, ini kalau dari Frederic Malle, memang dia banyak yang mengemphasize satu notes. Jadi memang tipikal kayak olfactive journey gitu ya. Jadi kayak ini Carnal Flowers untuk tuberose, terus habis itu yang tadi Portrait of a Lady cenderung ke arah rosy. Jadi dia mengemphasize satu notes, tapi tidak semua sih. Ada juga kayak beberapa yang memang udah ornamental gitu. Jadi mengeluarkan keunikan aroma yang udah tercampur dari notes dan accord yang berbeda gitu. Kalau ini masih menjunjung tinggi tuberose menurut gue. Oke, yang ketiga yang menurut gue kayaknya menarik kalau dari Frederic Malle. Sekali lagi ini juga yang mengemphasize aroma bunga. Untuk lu penikmat wangi lily, ada Lys Mediterrani. Lys Mediterrani itu menurut gue itu termasuk yang aromanya dewy lily. Jadi lily yang cukup basah, lily yang cukup kayak dapat sentuhan green dan basah gitu ya. Tapi nggak tebel. Somehow dia wanginya tuh masih kayak wangi yang linger di udara gitu. Wanginya fresh ya, lebih cenderung lily yang lebih fresh. Tapi buat gue sangat menarik kalau emang lo penikmat wangi lily. Itu yang ketiga, Lys Mediterrani. Gue nggak bawa, botolnya ada di kantor. Okay? Yang berikutnya, ini kotaknya doang sih ada nih. Oh, yes, gue ngejatuhin. Gue menjatuhkan sesuatu dan sorry banget rambut gue, ya ampun. Ini kotaknya Lys Mediterrani seperti ini. Ini kotak standar dari Frederic Malle itu seperti ini. Ini kotaknya. Ini kotak-kotak untuk yang kemasan berapa ya? Ini gue lupa, 100 ml, oke. Ini kotaknya seperti ini, Lys Mediterrani. Nah, dia juga yang ibaratnya tuh dari awal sangat-sangat kayak berani untuk menampilkan dan kayak punya rasa terima kasih gitu ke perfumernya, yang mengapresiasi perfumernya dengan menuliskan nama wewangiannya dan juga perfumernya, mau di kardusnya ataupun di botolnya. Jadi perfumernya bukan cuma sebagai orang yang bekerja di belakang layar. Biasanya kan perfumer itu misalkan dia kerja di perfume house, fragrance house yang besar, entah di Firmenich, entah di Gigi Faudan, entah di pokoknya macam-macam brand fragrance house besar. Nah, perfumernya itu cenderung cuman ditulis kayak sebagai referensi aja. Sementara kalau di Frederic Malle itu dia terang-terangan menulis perfumernya, mau di sini nih kayak yang ini, Lys of Mediterrani. Mana sih? Gini gitu. Terus di depan juga, dan sangat-sangat kayak kasih informasi atau share nih loh perfumernya gitu nih, belakangnya seperti ini gitu. Terus ini kalau dibuka kotaknya, gue tadi belum share ya, jadi kotaknya tuh kalau dibuka seperti ini dan ditarik. Ini yang gue punya termasuk yang udah lama, gue nggak tahu kalau memang dia ada perubahan lebih baru ya kayak apa, tapi kayaknya masih sama sih. Yang pasti kombinasi merah, putih, dan hitam. Dari Lys Mediterrani kita ke Mas Ravager. Mas Ravager gue juga lagi di cafe, I'm so sorry. Sama sih, kemasannya tuh sebenarnya sama aja sama ini, sama yang ini yang
Carnal Flower, sama seperti ini. Cuman ya pastinya penjelasannya berbeza gitu. Terus tutupnya dia seperti ini. Sorry ya kalau gue bolak-balik, maksudnya nggak runtun gitu kali ini karena jujur aja nggak kuat panas. Kalau di sini sebenarnya that's why gue jarang banget videoan di luar karena gue super duper manusia nggak kuat panas. Terus ini tutupnya nggak magnetik, cuman dia ngeklek dan dia tahan gitu. Untuk dipegang kayak gini juga masih oke gitu. Tapi kayaknya dulu sempet magnetik kalau nggak salah, I'm not sure. Tapi yang gue punya nggak ada yang magnetik. Yang gue pengen rekomendasiin yang kotaknya ada di sini. Ini kotaknya, itu adalah mask Ravager. Buat lo yang penikmat mask, bahkan gue yang bukan penikmat mask, disinilah gue bisa merasakan keindahan dari mask. Itu ada di mask Ravager. Ini aroma mask yang kayak pas kita spray itu langsung nempel ke kulit, langsung blending ke kulit, dan ada sentuhan animaliknya. Of course, mask supposed to be animalic, walaupun sekarang synthetic mask, tapi supposed to be animalic karena aroma mask itu datangnya dari hewan-hewani gitu. Cuman banyak banget yang gue temukan sekarang kayak mask itu kesannya cuman membuat aroma jadi kayak skin scent aja. No, it's supposed to be animalic, slightly, sedikit aja. Dan di mask Ravager gue mendapatkan itu dan gue bisa mendeteksi. Sekian banyak wangi mask, itu gue nggak bisa deteksi. Karena ada juga yang gampang banget bikin hidung gue kayak kehilangan. Aroma masknya cuma bisa gue cium di depan, tapi kalau untuk mask Ravager, gue bisa merasakan eksistensi aroma yang sangat-sangat panjang dan indah. Yang gue jadi catatan gue itu aromanya sangat musky, manis, terus sentuhan cinnamon, lavender, and amber. Itu mungkin yang membuat nuansanya jadi somehow ada warm di hidung gue, sedikit ada warmnya, tapi nggak intens, dan itu cakep banget sih masknya, to be honest. Dan ini sangat-sangat unisex buat gue. Kalau Carnal terus sama Liz Mediterani itu cenderung floral, mungkin buat orang Indonesia ngerasa floral itu terlalu cewek. Portrait of a Lady, jangan salah dengan namanya, sebenarnya ini sangat-sangat unisex, walaupun mengemphasize aroma rose gitu. Kalau mask Ravager ini ya aroma musky yang sangat-sangat indah mungkin, tapi buat sebagian orang ada kesannya agak pesing sedikit. Buat gue ya sangat-sangat normal dan sangat, justru mungkin itu yang membuat gue, karena gue penikmat aroma animalic, jadi gue merasa kayak nah ini baru mask gitu loh. Mask supposed to be ada sentuhan animaliknya somehow. Oke, gue bakalan rekomendasiin buat lo penikmat aroma mask, yang kalau lo mau mencari mask yang berasa keindahannya, mask Ravager. Next one itu ada Music for a While dari Carlos Benaim. Ini gue cuman sniff di Glow waktu itu dan gue langsung jatuh cinta. Ini aromanya lucu banget, seru, seger, kayak aroma segar di Eropa gitu. Ini notesnya ada lavender, pine, patchouli, and vanilla. Pokoknya intinya gue suka banget Music for a While. Waktu itu gue bilang, wah ini ternyata lucu ya. Gue nggak tahu SPL-nya kayak apa karena waktu itu gue ya cuman coba di toko aja. Tapi kalau emang lo punya kesempatan untuk sniff atau lo pengen sampling, yes, coba Music for a While. And then untuk dulu gue sempet penasaran sama si Rose and Queer and Rose, gue lupa, yang dari ini Jean-Claude Ellena. To be honest, gue nggak terlalu impress sama itu. Ya, gue waktu itu cium punya temen sesama penikmat wewangian dan gue ngerasa, oh ternyata gini ya. Nggak tahu ya, mungkin itu tipe-tipe yang kita nggak langsung wow, tapi ternyata bisa kita pelan-pelan PDKT-in. I don't know, tapi itu nggak masuk ke list gue. Yang pastinya Music for a While itu cukup kasih tanda contreng kayak gue masukin wishlist nih. Next one itu ada Outrageous. Outrageous ini lucu buat gue. Bukan yang superstitious ya. Yang gue punya superstitious, tapi yang gue pengen punya itu adalah Outrageous. Wanginya sangat-sangat outrageous. Aromanya tuh green, apple, mint, neroli, orange blossom, aldehyde, amber, and musk. Ini aromanya sangat-sangat nempel somehow. Gitu, kayak di kulit itu kayak pas liburan, nih wangi yang mana nih? Ternyata Outrageous. Terus gue udah lewat nih ya semua Frederic Malle yang ada di display, gue cium-ciumin. Thank you so much buat
brand ambassador Frederic Malle yang di Glow gitu ya, gue udah dibolehin untuk sniffing, balik lagi sniffing, balik lagi. itu ya aroma outrageous, it's just outrageous, keren banget, gue suka kombinasi. Padahal ini ada nerolinya, which is gue masih menjajagi ini neroli ini, tapi di sini indah, Bo, di sini indah. Apakah aromanya berasa minty? Gue seingat gue nggak segitu mintinya, tapi memang ada freshnessnya. Terus nerolinya itu juga nggak terlalu berisik, nggak nonjol sendiri karena dia dibalancing sama ornamen wangi yang lain yang juga sama-sama indahnya. Jadi dia nggak heboh sendiri si nerolinya itu. Me likey, apalagi dibungkus dengan aldehyde, amber and musk. Outrageous, yummy. Yang berikutnya adalah Promise. Yes, Promise was good. Promise itu karya Dominique Ropion juga, tapi ini untuk yang edisi Desert Collection kalau nggak salah namanya, yang pokoknya untuk dipasarkan di Timur Tengah. Promise atau Al-Wa'ad kalau nggak salah, yes, I don't know. Pokoknya tulisannya pakai tulisan Arab, Al-Wa'ad. Itu notesnya ada pink pepper, rose, patchouli, castoreum, animalic touch, honey, a bit boozy. Itu catatan gue. Jadi kayak pas dicium tuh kayak aroma honey, kayak aroma madu, tapi berasa animalic. Kalau lu pernah cium aroma dari Xerjoff tuh ada yang honey juga, itu kurang lebih animalicnya kayak gitu. Jadi kayak honey-nya, madunya tuh justru membuat sedikit berkesan animalic boozy di hidung gue. Dan ini Promise memang ada castoreumnya, jadi sangat, ya dibilang sangat enggak juga sih, enggak sangat animalic, tapi berasa kalau this is animalic gitu. Dan Promise itu enak banget di hidung gue yang memang suka wangi yang ke arah Arabian style. Tapi ini I believe nggak ada oud-nya, nggak, yes, I don't think ada oud-nya. Ini cakep sih, Promise. Promise nice. Terus yang berikutnya, yang terakhir yang gue bisa kasih rekomendasi itu adalah Vetiver Extraordinaire. Ini Vetivernya juga extraordinary banget. Vetiver itu apa sih? Rumput, akar wangi ya kalau di sini bilangnya. Vetiver yang juga cakep banget gitu. Jadi nggak membosankan vetivernya. Jadi bukan cuman just vetiver, dari ibaratnya ini dari Frederic Malle yang bilang kayak Lis itu lily, terus habis itu Carnal flower yang tuberose, tapi tidak pernah membosankan. Demikian juga untuk yang vetivernya. Ini bukan vetiver yang just simply vetiver. Ini karya Dominique Ropion, dia jadi ada yang di hidung gue yang berasa itu ada bitter orange-nya, vetiver, oak moss, and myrrh. Jadi vetivernya itu kan cenderung dia kayak aromatik yang ringan gitu, tapi kayak mungkin karena pengaruh myrrh-nya atau pengaruh dari bitter orange-nya, jadi bikin ada keunikan aroma yang berbeda yang menurut gue layak buat lo coba. Juga sebenarnya ini punya gue yang menurut gue sebenarnya layak sih buat gue rekomendasiin, tapi mungkin buat lo kayak ini adalah Iris Poudre, I don't know. Ini Iris Poudre, ini termasuk botol yang cukup lama, jadi edisi yang lebih lama lagi dari yang tadi gue punya, tutupnya masih yang tutup yang lama, oke. Ini aromanya simply kayak aroma iris yang powdery. Jadi kayak aroma bedak aja gitu. Jadi buat gue kayak gimana ya, gue mau ngerekomendasin kayaknya enggak deh. Cuman kalau emang lo penikmat iris ya mungkin you're gonna like this. Apa yang gue punya satu yang kecil di sini, ini adalah yang gue justru tidak bisa gue sarankan selain yang iris powder tadi. Ini adalah Uner Rose. Uner Rose ini Edward Fleischer kalau nggak salah, yes. Edward Fleischer ini Uner Rose buat gue just another boring rose for me. Gue bingung aja, ini si Edward Fleischer udah dikasih kesempatan sedemikian rupa oleh Frederic Malle, disiapin bahan-bahan yang bagus. Why gitu. It's just a simple rose. Walaupun mungkin dia pakai aneka rupa rose untuk menampilkan rose yang HQQ, Uner Rose gitu ya. Tapi for me kayak come on gitu, kayak why? Yang
aroma seger. Ya gue ngerti kalau memang berasa, kalau dicium begini nih, yang berasa tuh rose yang seger tapi powdery. Jadi nggak melulu tentang rose yang seger, nggak melulu tentang rose yang seductive, sensual gitu ya. Tapi dia kombinasi keduanya. Jadi lo mau pakai untuk pagi hari, siang hari, malam hari, pas lagi gitu juga ya. Kalau segitu lo sukanya aroma rose ya sudah gitu. Tapi for me it's just another simple boring rose gitu. Jadi ya it's just a rose yang kurang unik aja gitu. Gue bisa merasakan kualitas wanginya yang indah, kualitas wanginya yang bagus, but I just no, I will not recommend this one. Terus dia tuh ya ada karetnya, ini bisa dicopot kayaknya sih. Jadi ini karet kayak karet gelang gitu, jadi yang bisa dicopot. Jadi kalau lo beli yang travel size-nya, hati-hati, ini karetnya bisa hilang. Yang juga satu lagi yang gue kecewa, kalau ini gue kecewa, itu adalah French Lover by Pierre Bourdon. Ini French Lover for me, gue nggak nyangka kalau French Lover itu segitu boringnya. Ups, sorry ya buat yang punya pasangan orang Prancis, karena buat gue aroma French Lover boring gitu, kayak ini French Lover tapi kok aromanya nggak apa ya, nggak edgy, nggak fashionable, cenderung kayak mungkin ranch lover, kayak mamang-mamang yang biasa di perkebunan, yang biasa ngurusin kayu-kayuan gitu. Di sini catatan gue adalah boring, earthy, incensey, linear, aromatic, woody. Can you imagine? Yes, mamang kayak babang-babang ganteng lah ya, babang-babang ganteng yang di ranch, yang naik kuda, yang pakai topi cowboy gitu. Tapi bukan French Lover. French Lover itu buat gue yang ada sentuhan flamboyannya, ada sentuhan romantisnya, ada sentuhan gantengnya gitu. Tapi this is just French Lover is another boring one for me. Tapi kalau emang tiga deh, yang tadi sama Irish powder yang gue kayaknya nggak perlu gue rekomendasiin deh. Kalau emang itu merupakan yang lo suka dari Frédéric Malle, ya intinya emang lo bisa mengapresiasi lebih. Ya kalau dibilang gue pengen semuanya, ya gue pengen punya semuanya, siapa sih yang nggak pengen. Oke, I think that's all. Keringat gue udah semakin ngucur nih di belakang, dan ya itu aja dari Frédéric Malle yang bisa gue share. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.